Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitria Fatmawati, NIM 12311193024 dari jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Dakwah Cak Nun. Langsung ke pembahasannya. Mengenai etika dakwah, apa sih yang dinamakan dengan etika dakwah? Dilihat dari sudut pandang etimologi, etika bermula dari kata ethos dari Yunani yang memiliki arti tradisi atau istiadat. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai serupa dengan ilmu yang membahas mengenai persoalan positif dan negatif atau ilmu yang berkaitan dengan kewenangan dan peranan moral. Namun, secara istilah, menurut Ahmad Amin, etika merupakan disiplin ilmu yang menerangkan persoalan positif dan negatif, mengungkapkan kehendak manusia yang menjadi tujuannya dalam melakukan tindakan, serta memberikan arahan yang semestinya dilakukan. Lalu, apa sih etika itu di lingkup dakwah? Di lingkup dakwah, etika dapat dijadikan semacam fasilitas penyesuaian bagi upaya pendakwah untuk menanggapi persoalan yang esensial. Nah, persoalan yang esensial ini seperti bagaimana harus hidup dan berperilaku, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa kajian tinjauan tersebut berkaitan dengan etika dakwah, yakni etikat umum dalam tarif agama, apa dan bagaimana semestinya suatu etika dakwah menyatu dalam karakter dai secara khusus atau eksklusif serta terhadap organisasinya secara konvensional. Ke subbab materi selanjutnya yakni mengenai Cak Nun. Nah, Cak Nun ini merupakan istilah atau bukan istilah tapi kayak sebutan bagi beliau. Beliau ini ialah MH Ainun Najib dan dikenal dengan sebutan Cak Nun. Cak Nun ini terkenal dengan intelektual Muslim Indonesia. Namun beliau sendiri tidak mau mengakui bahwa beliau ini ialah intelektual Muslim Indonesia. Beliau lebih ingin disebut sebagai orang biasa dan suka berkawan, bersaudara kepada semua orang. Namun pada faktanya Cak Nun ini tercatat sebagai pemikir yang memiliki berbagai karya serta aksi-aksinya yang positif di masyarakat. Cak Nun berkelahiran di Jombang 27 Mei 1953 dan dalam hidupnya beliau ini sudah menulis banyak buku. Di antara buku-bukunya ini sebagian merupakan buku puisi dan syair-syair. Nah, ada beberapa dari syair-syairnya itu dijadikan sebagai lirik lagu bersama grup musiknya yaitu Kiai Kanjeng. Apa sih Kiai Kanjeng ini? Kiai Kanjeng merupakan grup musik yang ada di Forum Ma'iyah. Lalu beralih ke subbab selanjutnya yakni Forum Ma'iyah. Forum Ma'iyah ini merupakan pengajian yang diselenggarakan oleh Cak Nun ini sendiri, dan para mad'u atau hadirin yang ikut dalam pengajian disebut dengan jamaah ma'iyah. Forum ma'iyah ini memiliki arti kebersamaan jika diterjemahkan dalam terjemah bebas dan dilaksanakan 1 bulan sekali di sejumlah kota. Namun forum ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap kotanya sesuai dengan kultur dan kearifan lokal masing-masing daerah. Misalnya di Surabaya, forum ini dikenal dengan Bang Wetan. Lalu di Jombang dikenal dengan sebutan Padang Bulan. Lalu di Yogyakarta terkenal dengan sebutan Mocopat Syafaat dan lain sebagainya. Cak Nun dalam berdakwah tidak hanya memosisikan diri sebagai penyampai pesan, namun beliau juga mempersiapkan diri sebagai penerima pesan. Karena itulah, maka biasanya muncul interaksi antara dai dan mad'u
melalui percakapan yang terjadi secara spontan dalam pengajian beliau ini. Karena timbul rasa akrab dan diselingi guyonan yang menambah kesan, maka dakwah ini, pengajian ini yang diselenggarakan oleh Cak Nun ini menjadi sangat interaktif. Cak Nun dengan kalimat-kalimatnya yang interaktif tidak bisa dipungkiri bahwa bisa membangun kedekatan dengan mad'unya. Dengan demikian, hadirin atau mad'u bisa menjadi lebih mudah untuk menerima pesan atau menerima wejangan yang diberikan kepada Cak Nun. Cak Nun juga mengedepankan pendekatan kultural seperti membawa nilai-nilai budaya atau kearifan lokal sebagai media dakwah. Beliau memang melakukan pendekatan kultural, namun dalam pendekatan kultural ini beliau melakukannya berbeda dengan yang dilakukan oleh Wali Songo. Biasanya Wali Songo itu memakai wayang ataupun seni budaya musik tradisional. Namun pendekatan kultural Cak Nun ini soal gaya bahasa. Gaya bahasa dan materi yang dikemukakan beliau kepada mad'u maupun lawan bicara selalu berusaha untuk selaras dengan budaya setempat. Contohnya saat beliau berdakwah di Surabaya, maka beliau akan menggunakan bahasa dan istilah Surabaya. Dan demikian pula di daerah-daerah lainnya. Jika beliau ada di daerah-daerah yang berbeda, maka beliau berusaha untuk menyampaikan materi ataupun gaya bahasa yang digunakan itu selaras dengan tempat yang beliau tuju itu. Cak Nun merupakan seorang dai yang berupaya membangun kedekatan dengan mad'unya, sehingga pihak yang menerimanya merespon dan menerima apa yang dikomunikasikannya secara positif. Selain membangun kedekatan dengan mad'u dengan interaksi, beliau juga berusaha menyentuh nilai-nilai kultural. Dengan sentuhan kultural yang diterapkan Cak Nun ini, beliau bisa membuat mad'u tersentuh jiwanya. Beliau menembus aspek-aspek psikologis mad'u agar pesan yang diterima bisa meresap sampai ke rohani si mad'u ini. Yang demikian tersebut bisa dikatakan sebagai strategi dakwah yang sebenarnya, karena bisa membuat mereka yang diajak menuju jalan yang benar dengan tulus mengikuti jalan tersebut. Cak Nun dan Kiai Kanjeng, yakni forum ataupun grup musik yang ada di Forum Ma'iyah ini, memulai aksinya di panggung seringkali dengan menyenandungkan lagu, khususnya lagu sholawat. Menyenandungkan sholawat ini tidak hanya di awal pengajian saja, namun Cak Nun juga menyenandungkan sholawat pada waktu-waktu senggang agar mengisi acara dengan kajian-kajian rohani atau lagu-lagu rohani. Forum Ma'iyah ini diadakan secara rutin, ada yang tanpa melalui undangan, ada yang berdasarkan undangan. Akan tetapi ada maupun tidaknya undangan tersebut tidak mempengaruhi jadwal kehadiran Forum Ma'iyah di kota-kota yang sudah rutin mengadakan acara ini dari dulu. Menurut saya sendiri, Cak Nun ini merupakan sosok dai yang disukai oleh mayoritas masyarakat, karena cara penyampaian dakwah beliau, cara penyampaian pesan dakwah beliau ini, dan juga gaya berdakwahnya bisa diterima oleh kalangan muda ataupun kalangan yang lebih tua. Dalam berdakwah sendiri, Cak Nun tidak memakai atribut artifisial keagamaan seperti sorban maupun jubah. Namun, beliau lebih mengarah sebagai orang yang mempunyai atau memiliki retorika yang baik dan juga interaktif. Karena dengan retorika yang baik dan juga interaktif, beliau bisa membuat mad'u merasa lebih dekat dengannya dan juga membuat mad'u bisa lebih menerima pesan yang telah disampaikan oleh Cak Nun ini. Terima kasih, mohon maaf bila saya banyak kesalahan dalam penyampaian materi maupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.